Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Emilia dengan NIM 0168. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hakikat dan Proses Penciptaan Manusia. Untuk latar belakangnya, yaitu manusia memiliki kompleksitas unik berupa fisik, akal, dan spiritual yang membedakannya dari makhluk lainnya. Peran manusia dalam agama dipandang sebagai khalifah atau pemimpin di bumi dengan tanggung jawab moral terhadap dirinya, sesama, dan lingkungan. Kajian mengenai hakikat manusia bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang identitas, moralitas, dan tujuan hidup manusia. Tujuan penulisan yaitu memahami hakikat manusia secara mendalam, termasuk tujuan penciptaan dan nilai-nilai yang ada dalam proses penciptaannya. Memberikan perspektif dari sudut pandang agama dan ilmu pengetahuan tentang penciptaan manusia. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa pengertian dan hakikat manusia menurut pandangan agama dan sains? Yang kedua, bagaimana proses kejadian manusia dijelaskan oleh agama dan ilmu pengetahuan? Yang ketiga, apa fungsi utama penciptaan manusia di bumi? Yang keempat, apa nilai-nilai yang terkandung dalam proses penciptaan manusia yang dapat menjadi pedoman hidup? Oke, selanjutnya untuk pengertian manusia. Secara biologis, manusia dikategorikan sebagai Homo sapiens, spesies primata dengan kemampuan berpikir kompleks, bahasa, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Secara religius, menurut Islam, manusia adalah ciptaan Allah dari tanah dengan ruh yang dihembuskan olehnya, menjadikannya makhluk dengan tanggung jawab moral. Menurut agama Kristen, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, memiliki sifat moral dan kehendak bebas untuk menjalankan perintah Tuhan di dunia. Selanjutnya, hakikat manusia. 1. Makhluk jasmani dan rohani, memiliki tubuh fisik dan ruh yang terhubung dengan Tuhan, memungkinkan hubungan spiritual. Yang kedua, makhluk berakal dan berbudaya, memampukan berpikir dan berbudaya, membuat manusia mampu menciptakan ilmu, seni, dan teknologi. Yang ketiga, makhluk moral, kesadaran akan baik dan buruk yang membimbing perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Yang keempat, makhluk sosial, keharusan untuk hidup dalam komunitas, bekerja sama, dan menjalani interaksi sosial. Makhluk beragama. Yang kelima, kebutuhan untuk memahami dan mendekatkan diri kepada Tuhan serta menjalankan kehidupan sesuai ajaran agamanya. Untuk selanjutnya, proses kejadian manusia. Menurut Islam, manusia pertama diciptakan dari tanah dan diberi ruh oleh Allah. Adam dan Hawa sebagai leluhur manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi, mengelola dan menjaga alam. Menurut agama Kristen, manusia pertama diciptakan dari debu tanah dan diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, diberi tugas mengelola dan memelihara alam, serta menjalankan hukum Tuhan. Untuk perspektif sains, teori evolusi, manusia adalah hasil dari proses evolusi panjang, berasal dari nenek moyang primata yang berkembang selama jutaan tahun. Bukti fosil menunjukkan adanya perkembangan bentuk fisik dan kemampuan intelektual hingga manusia modern, Homo sapiens. Oke, untuk selanjutnya, fungsi penciptaan manusia.
Yang pertama, sebagai khalifah di bumi, mengelola dan menjaga alam sesuai kehendak Tuhan, melindungi lingkungan, dan memelihara keseimbangan ekosistem. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah dan tindakan yang baik. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan, menggunakan akal dan potensi yang diberikan Tuhan untuk menciptakan teknologi, pengetahuan, dan inovasi yang bermanfaat. Yang keempat, menjalin kehidupan sosial yang harmonis, membangun kehidupan sosial yang damai berdasarkan kasih sayang, keadilan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, nilai-nilai dalam proses penciptaan manusia. Yang pertama, amanah dan tanggung jawab. Menjalani hidup sebagai amanah dari Tuhan, menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Yang kedua, kesetaraan dan martabat. Semua manusia memiliki nilai dan martabat yang sama. Penting untuk menghargai persamaan hak dan menjalankan kehidupan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, rasa syukur. Menghargai setiap anugerah Tuhan sebagai bentuk penghormatan, menjalani hidup dengan sikap syukur dan rendah hati. Yang keempat, kepedulian sosial dan solidaritas. Mengedepankan nilai kemanusiaan, saling membantu, dan membangun solidaritas dalam masyarakat. Yang kelima, pengembangan diri. Manusia memiliki potensi untuk berkembang, mengasah, dan kemampuan diri secara berkesinambungan demi kebaikan pribadi dan masyarakat. Untuk yang terakhir, untuk kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang memiliki keunikan, memadukan aspek biologis dan spiritual serta moralitas. Dalam perspektif agama, manusia diciptakan dengan tugas sebagai khalifah untuk memelihara bumi dan menjalani hidup sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Proses penciptaan manusia mengandung nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, kesetaraan, kepedulian, dan pengembangan diri yang penting untuk membimbing kehidupan manusia. Oke guys, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Untuk mengakhiri presentasi saya kali ini, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak saya sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.